A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wa afdhalus salati wat taslim ala habibina wa habibi ilahil alamin, syafi'i dunubina wa tabibi nufusina abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-akhyaril ma'sumin, siyama baqiyatillahi fil ardin, ruhi wa arwahul alamin litarabi maqdamihi fida wa la nudaimu ala adaihim minal awwalina wal akhirin ila qiyami yaumiddin. Allahumma kulli waliyikal hujatil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumati'ahu fiha tawila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antikni bil huda wal himni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang telah Ia anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, malam yang penuh berkah ini, kita bisa bersama duduk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati kelahiran Amirul Mukminin wa Maulal Muttaqin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kita sampaikan ucapan selamat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kepada Sayyidah Fatimah, kepada A'immah al-Ma'sumin, terutama kepada sahib zaman Al-Imamul Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif, atas kelahiran Amirul Mukminin, dan ucapan selamat juga kepada antum sekalian, para pecinta dan pengikut jalan Ahlul Bait alaihimussalam. Semoga dengan kehadiran kita pada malam hari ini akan memberikan kelayakan dan kepantasan bagi kita semua untuk meraih syafaat Ahlul Bait alaihimussalam ilahil haqi, amin. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah sebuah proses kelahiran yang sangat luar biasa, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelum atau setelah masa beliau, di mana proses kelahiran ini terjadi secara luar biasa dan di sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu di Baitullah, di Ka'bah. Tempat kelahiran dari Imam Ali bin Abi Thalib sendiri dan prosesnya yang menakjubkan sudah cukup menjadi sebuah keutamaan yang sangat besar bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kalau kita hendak mencoba membandingkan antara proses kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dengan kelahiran salah satu Nabiullah, salah satu ulul azim, yaitu Nabi Isa alaihi ala nabiyina wa alihi wa alihi salam, bahwa proses kelahiran Nabi Isa pun juga termasuk merupakan sebuah proses kelahiran yang mukjizat, karena di mana Sayyidah Maryam adalah seorang wanita mulia yang belum menikah, namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidah Maryam bisa melahirkan
Nabi Isa alaihissalam. Jika kita hendak mencoba membandingkan proses kelahiran dari dua manusia mulia ini, proses kelahiran antara Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kita akan bisa memahami akan kemuliaan khusus yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Juga sebuah makom khusus yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Fatimah binti Asad, ibunda Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Salah satu perbandingan antara proses kelahiran dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan Nabi Isa, yang pertama adalah bahwa Sayyidah Maryam, yang kita tahu bahwa beliau adalah seorang wanita yang semenjak masa remajanya hidup di tempat ibadah, bekerja sebagai pelayan rumah Allah, hingga ketika beliau menginjak usia gadis dan kemudian datang izin Allah Subhanahu wa taala akan tanda-tanda kehamilan dan bahwa beliau akan segera melahirkan Nabi Isa. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Sayyidah Maryam kemudian keluar dari tempat ibadah tersebut, keluar dari tempat mulia tersebut dan pergi ke tempat yang jauh, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya, dalam surat Maryam. Maryam kemudian mengandung Nabi Isa. Kemudian ketika muncul tanda-tanda kehamilan, tanda-tanda persalinan, fantabadat minhu makanan qasiya. Kemudian Sayyidah Maryam pergi keluar ke tempat yang jauh dari rumah Allah tersebut. Sementara yang terjadi pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah bahwa ketika Sayyidah Fatimah binti Asad, ketika beliau sedang bertawaf di Ka'bah, ketika usia kehamilannya sudah menginjak 9 bulan, dan ketika beliau merasakan tanda-tanda persalinan, maka beliau kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui dalam riwayat-riwayat, salah satu dinding Ka'bah terbuka dan kemudian Sayyidah Fatimah binti Asad masuk ke Ka'bah tersebut, dan kemudian tembok tersebut, dinding tersebut kembali menutup sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk ke Ka'bah. Di sini kita melihat bahwa Sayyidah Fatimah binti Asad, beliau melahirkan putranya, beliau melahirkan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di Ka'bah bukan atas keinginannya beliau sendiri. Sayyidah Fatimah bukannya masuk pintu Ka'bah melalui pintu biasa sehingga orang-orang bisa mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah melahirkan Imam Ali di Ka'bah karena memang dia sendiri yang masuk ke pintu Ka'bah. Sama sekali tidak. Justru persalinan beliau, proses beliau melahirkan di dalam Ka'bah atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Adalah tembok atau dinding Ka'bah yang terbuka tersebut. Terbukanya dinding Ka'bah adalah merupakan bentuk undangan Allah mempersilahkan kepada Sayyidah Fatimah binti Asad untuk melakukan proses persalinan di dalam rumahnya, dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Fatimah binti Asad ini menunjukkan bahwa proses persalinan yang dialami oleh beliau lebih afdol, lebih mulia dari proses persalinan yang dijalani oleh Sayyidah Maryam
binti Imran alaihissalam. Yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika Sayyidah Maryam setelah bersalin, dan kita mengetahui bahwa proses persalinan itu adalah sebuah proses yang menguras energi, menguras tenaga fisik, di mana Sayyidah Maryam setelah melahirkan Nabi Isa, beliau merasa letih, energi beliau terkuras. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa ketika Allah hendak memberikan asupan kepada Sayyidah Maryam supaya beliau kembali bisa mendapatkan tenaga setelah melakukan proses persalinan, Allah berfirman kepada Sayyidah Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, goyangkan dahan pohon kurma, tusakit alaiki rotoban janiya, supaya dahan tersebut menjatuhkan pohon-pohon kurma yang bisa engkau makan. Meskipun di sini Sayyidah Maryam mendapatkan bantuan dari Allah, ilham dari Allah untuk mendapatkan makanan berupa kurma yang segar, namun ibaratnya beliau masih dalam tanda kutip bersusah payah, harus menggoyangkan terlebih dahulu dahan pohon kurma tersebut sehingga kurma tersebut bisa berjatuhan dan diambil oleh Sayyidah Maryam. Sementara apa yang terjadi pada Sayyidah Fatimah binti Asad alaihissalam, sebenarnya disebut dalam riwayat bahwa ketika beliau masuk ke Ka'bah, beliau dan Imam Ali berada di Ka'bah selama 3 atau 4 hari, dan di mana tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Otomatis ketika Sayyidah Fatimah berada dalam Ka'bah selama 3 atau 4 hari tanpa ada orang lain yang bisa masuk ke Ka'bah, maka tidak akan ada orang yang bisa mengantar makanan atau minuman kepada Sayyidah Fatimah binti Asad dan putranya. Lalu dari mana beliau selama 3-4 hari ini bisa bertahan hidup, bisa mendapatkan makanan dan minuman? Sayyidah Fatimah binti Asad sendiri menceritakan bahwa beliau diutamakan atas Maryam, atas Sayyidah Maryam, adalah bahwa ketika Sayyidah Maryam harus menggoyangkan pohon kurma untuk mendapatkan makanan, namun dirinya selama beliau berada di Ka'bah mendapatkan buah-buahan dan makanan dari surga tanpa perlu bersusah payah, mendapatkan sebuah jamuan makanan, dan itu bukan dari bumi, namun sebuah jamuan makanan yang berasal dari langit, berasal dari surga. Ini adalah sebuah keistimewaan yang terjadi selama proses kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan dari situ ketika kita bandingkan dengan proses kelahiran Nabi Isa yang juga merupakan sebuah proses kelahiran luar biasa, kita bisa mengetahui bahwa kelahiran Imam Ali memiliki sisi-sisi fadilah, sisi yang lebih utama daripada kelahiran Nabi Isa ala nabiyina wa alihi wa alihi salam. Oleh karena itu, seandainya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam hanya memiliki satu keutamaan ini, bahwa beliau dilahirkan di Ka'bah dengan proses yang begitu menakjubkan, itu mungkin sudah cukup untuk kita memuliakan dan mengagungkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Namun tentu saja bahwa selain kemuliaan bahwa beliau dilahirkan di dalam Ka'bah, masih ada banyak keutamaan-keutamaan dan fadilah-fadilah lain yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam.
keutamaan-keutamaan yang dalam sebuah ungkapan dikatakan para pecintanya tidak berani membeberkan kemuliaan-kemuliaan tersebut karena mereka takut diancam, takut diteror, takut dibunuh oleh musuh-musuh Imam Ali. Sementara di pihak lain, musuh-musuh Imam Ali berusaha sedemikian rupa untuk memendam dan menyembunyikan keutamaan-keutamaan Imam Ali. Namun dalam kondisi demikian masih begitu banyak keutamaan serta manaqib Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang tersebar di dunia, yang bisa kita dengar, yang bisa kita baca dan sampai ke telinga kita. Jika kita mendengar atau membaca keutamaan-keutamaan Imam Ali dari pecinta beliau sendiri, dari orang Syiah sendiri atau dari Muslim sendiri, itu mungkin tidak begitu aneh. Ya wajar kalau seandainya orang yang mencintai Imam Ali, sesama Muslim, akan memaparkan fadail dan manaqib dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Lain halnya kalau keutamaan dan manaqib tersebut diungkapkan dan diakui oleh orang-orang yang memusuhi beliau, oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Baru pada saat itu pengakuan tersebut akan lebih berbobot, karena ketika seorang musuh memuji orang yang ia benci, maka tentu pujian ini adalah sebuah pujian yang bermakna, sebuah pujian yang berbobot, sebuah pengakuan bahwa orang yang benci tersebut sebenarnya memiliki sebuah keutamaan, memiliki sebuah kemuliaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebut pengakuan dari orang-orang yang berseberangan dengan Ahlul Bait alaihimussalam, orang-orang yang berada di luar jalur Ahlul Bait alaihimussalam, orang-orang yang bahkan membenci Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sendiri. Namun mereka dengan satu cara mengakui kehebatan dan fadail dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang terjadi pada perang Khandaq atau juga disebut dengan perang Ahzab, di mana ketika kaum muslimin membangun parit di sekeliling Madinah untuk menghalangi pasukan musyrik bisa menembus Madinah, namun ada seorang kesatria dari kaum musyrikin yang bernama Amr bin Wud, seseorang yang dikenal sebagai pemberani, seorang jagoan, seorang pendekar, yang dengan kudanya dia bisa melewati parit dan berhadapan dengan pasukan kaum muslim. Amr bin Wud kemudian dia menantang kaum muslimin, siapa yang berani menghadapi dia. Namun karena Amr bin Wud sudah dikenal sebagai orang yang jagoan, ahli perang, maka tak ada seorang pun dari antara kaum muslimin yang berani menjawab tantangan dari Amr bin Wud. Sehingga dalam sejarah disebutkan Amr bin Wud sampai mengatakan, walaqad takakatu minan nida li jam'ikum hal min mubaris. Aku sudah serak karena menantang kalian untuk turun berlaga, tapi tak ada seorang pun yang dari kalian yang berani bertempur melawanku. Satu-satunya orang yang bangkit dari tengah kaum muslimin untuk menjawab tantangan Amr bin Wud adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Namun setiap kali beliau bangkit menyatakan kesiapannya untuk bertempur, Rasulullah awalnya menahan Imam Ali. Beliau menyuruh imam untuk duduk. Dan terjadi terus kemudian sampai 2 kali, 3 kali. Barulah pada kali ketiga, ketika hanya Imam Ali yang bangkit menyatakan siap untuk melawan Amr bin Abdi Wud, barulah kemudian Rasulullah memberi izin kepada
Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ada satu hal yang mungkin menarik untuk kita perhatikan di sini, bahwa kenapa Rasulullah sampai harus menolak terlebih dahulu Imam Ali untuk bertempur. Kenapa beliau tidak langsung memberi izin kepada Imam Ali untuk melawan Amr bin Abdi Wud? Padahal beliau sudah tahu keberanian Imam Ali di perang Badar, keberanian Imam Ali di perang Uhud, dan keberanian beliau dalam perang-perang yang lain. Namun kenapa setelah 2-3 kali Imam Ali meminta izin, baru Rasulullah mengizinkan beliau? Satu hal yang mungkin bisa kita simpulkan di sini adalah bahwa kenapa Rasulullah tidak segera memberikan izin kepada Imam Ali, seolah-olah beliau ingin sebuah itmamul hujjah kepada kaum muslimin yang lain, bahwa seandainya Rasulullah langsung memberikan izin kepada Imam Ali saat pertama kali beliau menyatakan siap, mungkin ada orang-orang lain yang mengatakan, ya kami tidak bertempur karena Ali yang lebih dulu diberi izin. Jadi wajar seandainya kami tidak bertempur melawan Amr bin Abdi Wud, karena dia yang pertama kali diberi izin. Tapi ketika setelah kali kedua, kali ketiga Amr bin Wud menyampaikan tantangan dan hanya Imam Ali yang berani menjawab, maka Rasulullah ingin membuktikan bahwa ketika tantangan ini sudah diberikan berkali-kali dan hanya Ali yang bangkit, maka ini sudah itmamul hujjah bagi kaum muslimin. Tidak ada lagi orang muslim yang bisa beralasan, berdalih bahwa mereka sebenarnya berani melawan Amr bin Abi Wud, cuma tidak diberi izin. Bahwa karena hanya Imam Ali yang berani bangkit, maka itu sebagai itmamul hujjah bagi kaum muslimin bahwa hanya Imam Ali seorang diri yang berani melawan Amr bin Abdi Wud. Ala kulli hal, ini seperti dalam sejarah terjadi pertempuran di antara keduanya, dan kemudian seperti yang kita ketahui, Imam Ali berhasil membunuh Amr bin Abdi Wud. Dan ketika Imam Ali berhasil membunuh musuhnya, Imam Ali tidak kemudian mengambil pedangnya Amr, baju perangnya Amr, dan barang-barangnya dimiliki oleh Amr. Dalam tradisi Arab di saat itu, satu hal yang lumrah dan wajar jika dua orang yang bertempur, berduel di medan perang, kemudian salah satunya mati, maka pihak yang menang bisa memiliki benda-benda, pedang atau baju zirah dari musuh yang telah ia bunuh. Namun Imam Ali ketika berhasil membunuh Amr bin Abdi Wud, beliau tidak melakukan hal tersebut. Tidak mengambil pedangnya, tidak mengambil baju zirahnya, dan seterusnya. Ketika ada yang bertanya kepada beliau bahwa kenapa beliau tidak mengambil barang-barang milik Amr bin Abdi Wud, Imam Ali menjawab, karena Amr bin Abdi Wud adalah seorang tokoh di antara kaumnya, seorang yang besar, seorang pahlawan di tengah kaumnya, sehingga aku tidak ingin mempermalukan Amr bin Abdi Wud ketika kemudian aku menjarah dan mengambil barang-barang miliknya. Ini adalah sikap kesatria dan gentleman dari seorang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bahwa yang menjadi tugas beliau adalah dalam perang adalah membunuh lawannya, tapi ketika lawannya sudah terbunuh, sudah selesai, tidak perlu lagi kemudian merendahkan musuhnya dengan mengambili dan menjarah barang-barang miliknya. Dalam riwayat dikatakan bahwa ketika saudari Amr bin Abi Wud mendengar bahwa saudaranya tewas dalam perang Khandaq, dia bertanya, siapa yang bisa membunuh Amr, orang yang dikenal sebagai pendekar, pemberani di medan perang. Ketika dia diberitahu bahwa yang membunuh saudaramu adalah Ali bin Abi Thalib, maka saudari dari Amr bin Abdi Wud melantunkan
beberapa bait syair yang tercatat dalam sejarah. Dia mengatakan, laukana qatilu Amr ghairu qatilih lakuntu abki alaihi akhirul abadi. Andai kata pembunuh Amr bukan Ali, andai kata yang membunuh Amr adalah orang lain, lakuntu abki alaihi akhirul abadi. Ini aku akan menangisi kematian Amr sampai akhir masa. Selamanya aku akan berduka jika Amr dibunuh oleh orang selain Ali. Lakinna qatilahu man la yu'abu bihi wa kana yud'a qadiman baidatul baladi. Namun pembunuh Amr adalah orang yang la yu'abu bihi, orang yang tidak punya aib, orang yang tidak punya celah. Dia adalah Ali, orang yang di seantero Arab, orang yang tidak memiliki padanan. Maka aku bangga bahwa saudaraku dibunuh oleh orang yang seperti ini, sehingga aku tidak perlu menangisi kematian Amr, karena dia mati secara terhormat, mati di tangan seorang yang memiliki begitu banyak kemuliaan, yang nyaris dan memang tidak memiliki aib dan celah dalam dirinya. Ini adalah pengakuan dari saudari Amr bin Abdi Wud, orang yang tahu bahwa dia adalah orang musyrik, orang kafir, tapi dia mengakui akan manaqib serta fadail dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sehingga dia merasa tidak perlu untuk berduka atas kematian Amr bin Abdi Wud. Bahkan justru merasa bangga bahwa saudaranya mati di tangan seorang kesatria. Ini adalah satu pengakuan dari orang-orang luar akan fadilah dan keutamaan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang kedua, pengakuan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita sudah tahu seperti apa kebencian dan permusuhan Muawiyah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Perang-perang yang ia sulut terhadap Imam Ali, semua nyawa para pencinta Imam Ali yang telah dibunuh oleh Muawiyah, sunnah atau tradisi yang dibuat oleh Muawiyah bahwa selama puluhan tahun mimbar-mimbar Jumat dijadikan ajang untuk melaknat dan mengutuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini adalah apa yang dilakukan oleh seorang Muawiyah, karena begitu bencinya dia terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Namun ternyata bahwa orang seperti Muawiyah ini pun pada beberapa waktu dia mau tidak mau mengakui akan fadilah dan keutamaan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Salah satunya adalah yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dikatakan seseorang yang bernama Dirar bin Damrah, salah seorang pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, disebutkan bahwa suatu hari Dirar masuk ke majelis Muawiyah. Kemudian Muawiyah meminta dari Dirar, karena dia tahu bahwa Dirar adalah pencinta Imam Ali. Muawiyah meminta kepada Dirar, sifli Aliyan, coba deskripsikan Ali untukku, sebutkan bagiku sifat-sifat Ali. Awalnya Dirar enggan, dia menolak untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan dan mendeskripsikan kepribadian Imam Ali kepada Muawiyah, karena mungkin dia merasa bahwa percuma mendeskripsikan Imam Ali di hadapan orang yang membenci dan memusuhi Imam Ali. Tapi kemudian Muawiyah memaksa, kemudian maka Dirar pun kemudian menyebutkan sejumlah deskripsi dan sifat-sifat Imam Ali yang
bisa ia utarakan kepada Muawiyah. Ada beberapa baris penyebutan sifat-sifat Imam Ali yang dilakukan oleh Dirar bin Damrah, di mana dia mengatakan bahwa Imam Ali adalah orang yang zuhud, orang yang ilmunya begitu luas, orang yang meskipun para sahabatnya dekat dengan beliau, namun para sahabatnya sungkan untuk memandang wajah beliau karena kewibawaan yang ada pada diri Imam Ali. Orang yang orang dolim, dia tidak berharap bisa meraih keserakahannya di hadapan Imam Ali, karena Imam Ali pasti akan memberikan hukuman kepada orang dolim. Sementara di lain pihak, orang yang lemah, orang tertindas pasti akan merasa senang jika diadili oleh Imam Ali, karena haknya pasti akan diberikan oleh Imam Ali. Ali adalah orang yang banyak beribadah di malam hari, dan seterusnya beberapa keutamaan yang disebut oleh Dirar bin Damrah kepada Muawiyah, hingga pada akhir deskripsi yang disebutkan oleh Dirar, dia mengatakan bahwa demi Allah, aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib alaihissalam suatu malam di mihrab, di mana dia menangis seperti orang yang berduka, dan dia mengatakan, ya dunia gurri ghairi, wahai dunia, bujuklah dan rayulah orang selainku. La hajata li fik, aku tidak butuh kepadamu, kata Imam Ali kepada dunia. Qad abantuki salasan la raj'ata li fiha, aku telah menjatuhkan 3 talak kepadamu, menjatuhkan 3 talak kepada dunia, la raj'ata fiha, yang tidak akan ada rujuk, aku tidak akan kembali rujuk kepada dunia. Fa umruka qasir wa khatruka yasir wa amaluka hakir, usiamu sedikit, usia dunianya sedikit, hanya beberapa tahun kita hidup di dunia. Wa khatruka yasir, kepentinganmu juga sedikit, engkau tidak terlalu penting. Wa amaluka hakir, dan sungguh hina jika seorang manusia berharap kepada dunia. Min kilati zat wa bu'di safar wa wahsyati thariq wa adamil maurid. Oh, betapa sedikitnya bekal perjalanan, sementara perjalanan yang akan dilakukan sangat jauh. Ketika Dirar selesai mengatakan kalimat-kalimat ini, disebutkan dalam riwayat, fawaqafat dumu'u Muawiyah ala lihyatih fanashafaha bikaffih. Muawiyah kemudian meneteskan air mata, sehingga air matanya membasahi jenggotnya, dan dia kemudian membasuh air mata tersebut dengan tangannya. Sumakol Muawiyah kana wallah Abul Hasan. Muawiyah kemudian mengaku, memang demi Allah, memang seperti inilah Abul Hasan, seperti inilah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini Muawiyah mengakui dan menerima apa yang dikatakan oleh Dirar bin Damrah tersebut tentang kesuhudan Imam Ali, tentang keilmuan Imam Ali, dan seterusnya. Ini adalah pengakuan dari seorang Muawiyah akan fadilah dan keutamaan dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sehingga orang yang begitu memusuhi dan membenci Imam Ali sampai kemudian menangis dan meneteskan air mata ketika mendengar sifat-sifat Imam Ali yang diutarakan oleh sahabatnya. Selanjutnya muncul pertanyaan bahwa kenapa bisa Muawiyah sampai menangis mendengar fadail dari yang dimiliki oleh Imam Ali,
apakah air mata itu hanyalah air mata buaya? Apakah Muawiyah hanya berpura-pura? Sebagian orang mengatakan bahwa Muawiyah ketika dia berbuat seperti itu, ketika dia menangis mendengar sifat-sifat Imam Ali, dia hanya sebuah bentuk kepura-puraan, bentuk kemunafikan. Namun sebagian ulama lain mengatakan tidak, bahwa Muawiyah ketika dia menangis mendengar fadilah dan keutamaan Imam Ali, bukan karena dia ingin berpura-pura, bukan karena dia ingin ibaratnya mengesankan diri sebagai orang baik, karena dia sedang dalam posisi orang yang berkuasa. Diror berada di majelisnya, sehingga dia tidak perlu ibaratnya bertakiyah, berpura-pura bahwa dia mencintai Imam Ali. Bahwa ketika Muawiyah bisa menangis seperti itu adalah karena kita tahu bahwa fitrah manusia selalu ada dalam diri setiap orang. Bahwa sebejat apapun manusia, seburuk apapun manusia, pada suatu saat fitrah tersebut akan muncul, akan terbuka, meskipun mungkin hanya sebentar dan akan kembali tertutup. Maka pada saat-saat ketika Muawiyah dia sampai menangis, meneteskan air mata, karena pada saat yang sekejap itu fitrahnya sebagai seorang manusia muncul, bahwa dia melihat kebenaran yang tidak mau dia akui, mengakui dari lubuk hati bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mulia, orang yang memiliki banyak fadilah. Jadi air mata Muawiyah memang betul-betul sebuah air mata pengakuan akan fadilah dari seorang Muawiyah untuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Meskipun setelah itu kemudian fitnah tersebut kembali tertutup dan dia masih melakukan begitu banyak permusuhan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Di akhir riwayat tersebut dikatakan kemudian Muawiyah bertanya kepada Diror, seberapa besar, ini mungkin juga sebuah pertanyaan bagi kita semua sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Muawiyah bertanya kepada Diror, seberapa besar cintamu kepada Ali? Diror menjawab, sebesar cinta ibu Musa kepada anaknya, sebesar cinta ibu Nabi Musa kepada beliau. Itu adalah ukuran besarnya cintaku pada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Meskipun dia mengatakan, aku tahu bahwa ini mungkin masih belum cukup, bahwa semestinya aku lebih mencintai Ali lebih besar dari ini. Kemudian Muawiyah bertanya, apa perasaan yang kau alami, yang kau rasakan ketika Ali meninggal? Diror mengatakan, kita patut mendengar apa yang dikatakan oleh Diror di sini untuk mengukur apakah kita akan seperti Diror jika kita seandainya semasa dengan Imam Ali dan mengalami wafatnya beliau, apakah perasaan yang kita rasakan sama seperti Diror ataukah lebih sedikit dari yang dialami oleh Diror. Dia mengatakan, ketika Muawiyah bertanya, fa kaifa sabruka anhu ya Diror? Qol sabru man dubiha wahiduha ala sadriha. Perasaanku ketika Ali meninggal adalah perasaan seorang ibu yang anak tunggalnya mati disembelih di pangkuannya. Seperti itulah kesedihan yang aku alami, kesedihan yang aku rasakan ketika Ali bin Abi Thalib meninggal. Saya ulangi lagi, kesedihan seorang ibu yang anak tunggalnya mati disembelih di pangkuannya. Semoga
kita semua yang hadir di sini bisa memiliki kecintaan yang sama atau jika mungkin melebihi kecintaan Diror bin Damrah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Semoga kehadiran kita dalam acara-acara seperti ini, baik dalam acara wiladah atau syahadah Amirul Mukminin, akan semakin mempertebal dan memperkuat kecintaan kita kepada beliau. Dan semoga kecintaan ini akan membuat kita semua lebih kuat dan lebih kokoh, bahkan lebih kokoh dari sebuah gunung sekalipun. Karena Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat pernah mengatakan, "Lau ahabbani jabal latahafat." Andai kata gunung bisa mencintaiku, latahafat, niscaya dia akan runtuh. Niscaya gunung akan remuk jika dia mencintaiku. Kenapa? Karena kecintaan kepada Imam Ali butuh banyak pengorbanan. Orang yang mencintai Imam Ali akan banyak mengalami cobaan, akan banyak mengalami musibah. Ada banyak konsekuensi ketika kita mencintai Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Oleh karena itu, ketika kita di saat ini mengaku sebagai pecinta beliau, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kita kekuatan dan keteguhan supaya lebih kuat dari sebuah gunung, agar kita bisa menghadapi segala konsekuensi dan efek dari kecintaan kita kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Semoga musibah, cobaan yang datang dari musuh-musuh kita bisa kita tanggung demi kecintaan kita kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada saya sendiri. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.